Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimah rindu syariah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan senantiasa menunjukkan semangat kita dalam perjuangan, terlebih di bulan kepemudaan ini. Dan kali ini Sumut News kita mengangkat topik yang berkaitan dengan pemuda. Namun sayangnya berita yang datang dari muda-mudi ini justru berita yang mencoreng dunia akademik. Tertangkapnya puluhan mahasiswa karena narkoba. Nah, pada sesi ini kita sudah memiliki 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari akun Instagram @nikenfaramida. Tidak menyangka institusi pendidikan tercemar oleh kelakuan mahasiswanya sendiri. Apa kabar amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan kampus dan intelektual? Kisah narkoba di dunia kampus sebenarnya sudah tidak asing lagi didengar telinga para mahasiswa dan aktivis kepemudaan. Bahkan kampus menjadi area empuk perdagangan dan pendistribusian hingga pestanya para pengguna. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa banyak kampus yang pelajarnya terlibat narkoba? Sebelumnya, kita pernah mendengar kasus di kampus Makassar, Bekasi, Depok, dan Jakarta. Dan kini di daerah kita, Sumatera Utara, kampus nomor 1 di Tanah Deli. Kejadian ini memang sangat memalukan, apalagi datang dari generasi masa depan umat. Tak mungkin tak ada aktivis penggerak kepemudaan di kampus. Tak mungkin tak ada kegiatan religi di kampus. Bahkan gerakan dakwah di kampus tergolong sangat aktif. Namun persoalan amar ma'ruf ini ternyata tidak hanya urusan sekelompok orang. Untuk menegakkan kebenaran dan membangun budaya hidup sesuai aturan Sang Khalik, butuh kerja integratif antara pembinaan pesan, supervisi keluarga, dan masyarakat. Juga tentunya konsistensi aturan negara. Mahasiswa juga harus mempunyai kesadaran untuk menjadi motivator, mengajak kepada kebaikan, serta menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan sukacita. Di tengah minimnya paham pemuda terkait urgensi amar ma'ruf nahi mungkar, komunikasi efektif, social skill, dan team building, gerakan-gerakan pembudayaan, dan lain-lain. Artinya, penting sekali ada komitmen bersama untuk mensukseskan budaya akademik berasaskan ideologi Islam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari akun Puput Aryan. Masalah narkoba terus berulang. Apakah ini salah satu masalah yang tidak bisa dituntaskan? Iya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa narkoba ini menjerat semua kalangan, ya. Mulai dari anak-anak bahkan sampai orang tua. Api narkoba telah menjadi masalah yang tak kunjung padam sebab masih berada dalam naungan penanganan sistem kapitalistik yang hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan. Bukan benar salah dan halal haram. Bisnis haram akan terus tumbuh dan berkembang sebab negara tak serius menjadikannya sebagai extraordinary crime. Kesulitan ekonomi atau sebaliknya, keuntungan superior tentu menggiurkan masyarakat yang tak terbina dengan sistem hidup Islam. Darinya lahir produsen narkoba sebab banyaknya tawaran para pengedar. Tersebarnya banyak pengedar sebab banyaknya permintaan barang terlarang tersebut. Yang tak mungkin adanya pengguna selain karena adanya budaya sekuler, liberal, dan kompleksitas persoalan muda-mudi hingga lahir berbagai penyimpangan. Nah, sayangnya di negeri ini para pengguna ini justru lebih ditangani dengan sekedar rehabilitasi atau malah dijadikan sebagai duta anti narkoba. Nah, justru sistem kapitalisme lah yang menyuburkan kasus penyalahgunaan narkoba di dunia. Jika bukan karenanya, tak ada anak gadis yang harus menjajakan narkoba demi bisa kuliah. Harusnya permasalahan ini dipecahkan hingga tuntas dan tak menyisakan masalah cabang apapun, apalagi repetisi kasus. Nah, artinya masalah narkoba tentu hanya bagian dari segelintir masalah yang pasti dapat diselesaikan. Namun dengan political will, bukan sekedar asa. Bahkan sebagai pemuda muslim, kita paham bahwa Islam adalah problem solver bagi segala persoalan umat sejagat. Nah, kemudian pertanyaan ketiga dari Umi Cahaya. Apa solusi yang bisa Islam berikan untuk menghapus narkoba? Dari sisi kuratif, apakah sanksinya sama seperti khamar?
Ya sebagaimana yang kita fahami dan kita yakini bahwa ideologi Islam itu lengkap dan paripurna, memuat segala permasalahan manusia mulai dari urusan bersuci, toharoh, hingga urusan pemerintahan dan politik, yaitu pengurusan segala kebutuhan umat, rakyat oleh negara. Nah, sistem Islam mengatur kehidupan bermasyarakat dengan sangat teliti sehingga mencegah dari berbagai perbuatan kriminal, apalagi merusak generasi. Selain itu, Islam mengatur tentang sanksi dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Dalam tulisan Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi yang berjudul Hukum Seputar Narkoba dalam Fikih Islam, disebutkan bahwa sanksi bagi mereka yang menggunakan narkoba adalah ta'zir. Nah, hukuman ta'zir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh qadhi atau hakim dalam sistem pemerintahan Islam, misalnya dipenjara, dicambuk, dan lain-lain. Nah, sanksi ta'zir dapat berbeda-beda sesuai tingkat kesalahannya. Pengguna narkoba yang baru berbeda hukumannya dengan pengguna narkoba yang sudah lama. Nah, hukuman itu juga berbeda bagi pengedar narkoba atau bahkan bagi pemilik pabrik narkoba. Ta'zir dapat sampai pada tingkat hukuman mati. Ini dinukil dari kitab karangan Saud Al-Utaibi, Al-Ma'usu'ah Al-Jinaiyah Al-Islamiyah, jilid 1 halaman 708 sampai 709. Kemudian Abdurrahman Al-Maliki dalam kitabnya Nizamul Uqubat, cetakan tahun 1990, halaman 81 dan 98. Nah, maka sudah saatnya kita campakkan sistem kapitalisme sekuler yang tabiatnya merusak generasi, terutama generasi muslim, dengan melanggengkan keberadaan narkoba tersebut dan sengaja tidak memberantasnya hingga ke akar-akarnya. Sudah saatnya kita beralih kepada pengaturan Islam yang sempurna demi kelangsungan generasi yang bersih akal dan jiwanya, generasi yang kuat, tak mudah stres dan jatuh pada penyalahgunaan narkoba, generasi yang solih-solihah, penggerak peradaban Islam yang gemilang di bawah sistem Islam kafah, yaitu Daulah Islamiyah Ar-Rasyidah. Demikian, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.